Salam sehat sobatku semua. Setiap kita punya pengalaman hidup masing-masing. Seberapa sulit keadaanmu saat ini? Apakah kamu merasa tidak dicintai? Apakah kamu saat ini dalam keadaan terpuruk? Apakah kamu hidup dalam keluarga yang broken home? Apakah kamu hidup dalam keluarga yang miskin? Apapun situasi, keadaanmu saat ini, saya mengajak saudara belajar dari pendeta ini yang bangkit dari keadaannya dan hidup melayani Tuhan Yesus. Kenalkan, nama saya Leo David Paisa. Saya seorang hamba Tuhan, saya pencipta lagu, saya penyanyi, saya dulu gitaris dan vokalis dari sebuah band. 6 tahun saya pakai drugs, 2 tahun saya jadi bandar besar di Jawa. Saya orang yang marah dengan Tuhan, saya orang tidak percaya Tuhan Yesus, saya orang yang marah dengan orang tua saya. Saya lahir dari istri sempanan, mama saya istri, papa saya punya sangat banyak istri, papa saya orang yang sangat kaya hari itu. Ngomong-ngomong, saya orang Batak, marga saya Utagalung. Saya tahu seperti apa orang Batak, saya tahu seperti apa orang-orang Sumatera. Kita ini punya sebuah kemiskinan yang sangat menjijikkan sebenarnya. Dan kalau bukan roh Tuhan dan darahnya kudus dan api yang kudus membakar semua yang bukan dari Tuhan ini, jubah pengemis ini akan terus menerus kita pakai. Kepahitan saya dimulai dari waktu kecil, saya lihat papa hajar mama berkali-kali. Saya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Papa saya mabok pulang ke rumah, pukuli mama, pukuli saya. Saya besar dari mama saya jualan kue jagung di pasar. Hari itu papa saya bawa perempuan lain ke rumah dan mereka berhubungan seks di depan mata kami. Dan saya ngintip dari dapur sambil saya berkata, satu hari kalau saya besar, saya pengen bunuh papa saya. Masuk SD, SMP, SMA, saya selalu sekolah-sekolah favorit. Saya selalu ranking 1 dan 2 di sekolah. Saya ranking bukan karena saya pengen pintar. Saya cuma ingin dicintai bapak saya. Saya akan kejar nilai yang terbagus hanya demi dicintai dan diterima. Tapi saya lihat kehidupan saya makin pahit dan mengerikan. Dari kelas 5 SD saya sudah kenal onani, masturbasi. Kelas 6 saya sudah merokok, SMP kelas 1 saya sudah pakai ganja, obat-obatan, kelas 2, kelas 3 saya sudah jualan obat di sekolah. Dan saya masih ranking di sekolah. Masuk SMA saya kenal putau, saya kenal sabu. Saya nyuntik di kamar mandi sekolah. Kalau kalian tanya, kakak kenapa masih pinter? Karena saya pengen dicintai. Yang saya kejar bukan prestasi. Saya nggak peduli piala. Piala saya adalah waktu saya diterima dan dicintai, itu yang saya kejar. Sampai akhirnya saya muak dan saya berhenti, saya tidak naik kelas. Dan saya dikeluarkan dari sekolah saya tinggal. Hari itu saya pergi dari rumah, saya tinggal di emperan toko, saya tinggal di terminal, saya tinggal di pasar, saya tinggal di rumah teman saya. 1,5 tahun. Rambut saya dulu sepanjang ini. Gondrong, berat saya 43-44 kilo, sekarang berat saya 82 kilo. Saya sangat kurus, orang nyuntik di tangan, di lengan. Saya sudah ngalamin namanya abses, ini nadi sudah nggak bisa disuntik, nyuntiknya di sini. 2 kali saya overdosis, 2 kali saya coba bunuh diri. Saya punya abang namanya Johnson, abang saya beda mama, umur kami beda 2 tahun. Abang saya meninggal bunuh diri di rumah. Keluarga saya rusak dan berantakan. To the point saja, satu hari saya pernah dilecehkan seorang pria di jalanan. Saya tahu rasanya dilecehkan sesama pria, saya tahu rasanya berzina. Saya tahu rasanya jadi sampah. Saya tahu rasanya saya digagahi dan jadi orang dibawa diinjak-injak kemiskinan dan kesakitan. Satu hari mama saya paksa saya pulang ke rumah di jalanan. Mama saya tunjuk muka saya, Leo kamu harus ketemu Tuhan. Saya bilang ke mama, mama Tuhan Yesus gak ada, kok Tuhan Yesus ada, hidup kita gak begini. Kamu harus ketemu Yesus, mama saya paksa. Mama itu istri simpanan, kita itu miskin, Tuhan Yesus yang mana yang mau tahu kita. Dan mama saya tetap ngotot dan tunjuk muka saya, kamu harus ketemu Yesus Kristus Tuhan. Berangkat gereja saya nyuntik. Saya dibopong mama saya datang ke gereja. Dalam keadaan sakau saya digendong mama saya. Mama saya duduk paling depan, saya tiduran di bawah meja asyir penerima tamu setiap hari Minggu. Dan selesai ibadah mama akan bangunkan saya naik pulang. Satu hari, dari pagi sampai sore saya biasa tidur di rumah. Dari sore sampai pagi saya kelayapan di luar.
Saya punya dua om, saya punya Bapak Uda. Yang satu adalah kepala keamanan dan preman di kota kami. Semua diskotik dan tempat hiburan malam kasih setoran uang bulanan di om saya, di Bapak Uda saya. Satu lagi saya punya om. Om saya tahun 90-an pernah kasus pembunuhan satu keluarga polisi dan om saya harus mati karena hukuman mati. Saya punya kakak umurnya beda 1 bulan dengan saya. Kakak saya dengan om saya masuk penjara bersama karena tangkap polisi. Saya lihat mama saya pergi dengan laki-laki lain dari saya kecil. Saya lihat papa saya pergi dengan perempuan lain dari kecil. Saya tahu rasanya berzina. Saya tahu bahkan di awal-awal saya pelayanan saya lebih mirip artis daripada hamba Tuhan. Saya kotorin mesbah berkali-kali dengan berzina. Orang datang tepuk tangan, minta foto, minta apapun. Dan saya tahu ada yang nyiksa batin saya. Bahwa bukan ini pelayanan. Pelayanan ini waktu di dalam diperas buat Tuhan. Sampai satu hari saya ketemu Tuhan sungguh-sungguh. Hari itu saya lagi dalam keadaan sakau. Saya ada perjamuan kudus di gereja. Saya angkat tubuh dan darah Yesus dan saya berkata, kalau Tuhan Yesus ada, saya mau ketemu Tuhan. Saya mau ketemu yang nama Yesus. Saya gak mau kenal Tuhan Yesus dari khotbah pendeta. Saya tidak mau kenal Tuhan Yesus dari kesaksian orang. Saya pengen ketemu Tuhan Yesus yang fotonya ada di dinding-dinding rumah dan gereja. Dan hari itu doa saya satu, Tuhan, saya pengen pulih, saya pengen ketemu Tuhan. Dan kalau boleh, bolehkah Engkau pakai Bartimeus yang ini, barang rusak ini. Dan waktu saya makan tubuh dan darah Yesus ada yang aneh di badan saya. Saya tahu ini cinta yang saya belum pernah rasakan seumur hidup saya. Seperti membelah hati dan jiwa saya yang sangat beku dan dingin. Saya pernah bakar orang, saya pernah lukai orang, saya pernah buat sangat banyak kejahatan. Sebagai orang Batak, sebagai orang Medan, sebagai orang Sumatera Utara, kita laki-laki pantang nangis. Tapi hari itu saya gak bisa pungkiri. Ada cinta yang terlalu besar yang saya gak pernah rasakan sebelumnya. Saya mau nangis seperti anak kecil. Dan saya teriakan, saya makin keras. Dan saya rasa, kenapa saya teriak sangat keras? Karena saya rasa ada seseorang peluk saya dengan erat. Saya tahu rasanya dipeluk seseorang, tapi hari itu waktu saya buka mata, tidak ada orang peluk saya. Dan pelukan itu makin keras waktu saya tutup mata saya. Suara itu muncul dan berkata, ini aku Yesus yang kau cari. Nah. Dan di tengah pelukan Tuhan saya pulih. Saya lepas dari drugs, bukan dari terapi medis, bukan dari panti rehabilitasi. Saya ketemu Tuhan Yesus. Hari itu, hari Minggu, saya ketemu Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saya ada di hadapan Tuhan dan teman-teman semua. Saya dulu putus sekolah, saya sekarang punya 4 sekolah. 1 di Bogor dan 3 ada di Papua. Saya lebih sering keluar masuk Papua daripada kota dan provinsi yang lain. Saya mencintai Papua. Dari dulu saya cuma anak lulusan SMP yang dikeluarkan dari sekolah. Dari seorang pezina, orang brengsek, orang miskin yang setiap kali ada orang lewat, saya selalu minta belas kasihan. Tolong kasihani saya, tolong cintai saya. Dulu setiap kali ada pesawat terbang lewat, saya cuma ada aja. Kenapa? Iman saya nggak akan nyampe naik ke sana. Tapi hari ini saya sudah 1.500, 2.000 kali naik pesawat. Saya sudah keliling Indonesia, saya sudah pergi lebih dari 40 negara. Dan hari ini saya berdiri di sini karena Tuhan Yesus ada, bukan cuma sekedar cerita Alkitab. Saya tutup 1-2 menit terakhir. Hari itu setelah saya dipulihkan Tuhan, saya jumpai papa saya. Kami 4 tahun, 5 tahun gak pernah jumpa, gak pernah ketemu, kami gak pernah bicara karena kami bermusuhan. Hari itu saya ketemu papa saya pegang kakinya, saya berlutut depan papa saya dan bilang, Pak doain Leo. Hari itu papa saya kaget dan papa saya cuma liatin saya. Saya tutup mata saya karena saya malu. Sebagai orang Batak ego dan gengsinya tinggi sekali. Tapi hari itu saya memilih Tuhan. Saya mau pulih dan sembuh. Saya mau koyakan jubah pengemis dari hidup saya. Dan waktu papa saya doakan saya buka mata saya. Saya lihat mukanya dan saya berkata, dulu engkau orang paling aku benci. Hari ini aku mau berkata, aku mau mencintaimu Pak. Aku mengampuni engkau. Saya tutup mata saya dan selesai doa amin. Umur saya 25 tahun hari itu. Pertama kalinya setelah 24-25 tahun. Waktu saya buka mata saya lihat muka papa saya mendekat. Sedekat ini. Dan kalian tahu apa yang papa saya lakukan?
pertama kalinya dalam 24-25 tahun, papa saya cium saya pipi kanan, kiri, hidung dan kening. 4 tahun yang lalu papa saya sudah dipanggil Tuhan ke sorga. Dan hari ini saya jadi saksi, Yesus bisa tolong bangsa yang paling, maafkan saya, bangsa yang paling brengsek, paling liar, paling buas sekalipun. Dan hari ini semua teman-teman tempat-tempat ini, saya mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ada benih firman, ada kuasa yang Tuhan mau masukkan di hidup kalian dan saya. Kalian yang rindu Tuhan dan yang berkata, Kak, saya mau robek jubah kemiskinan ini. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalian berkata di hidupmu, Kak, Tuhan saya perlu rohmu. Hari ini saya minta, saya mau datangi Tuhan. Kakak, iman saya nggak cukup. Kak, hati saya nggak cukup. Saya ngerasa bersalah. Saya sudah nggak gadis. Saya sudah nggak berjaga lagi. Tapi saya mau memutuskan merobek jubah kemiskinan dan pengemis ini. Dan saya mau lempar dan saya mau datangi Tuhan. Yang mau angkat tanganmu, katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh.